Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya Hadifa Balkis Nur Aini dengan nomor MPN 2404601024 dari Program Studi Linguistik Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari kelas Bela Negara G217. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan relevansi nilai bela negara terhadap program studi saya, yakni Linguistik Indonesia. Linguistik merupakan suatu keilmuan yang mengkaji terkait dengan sistematik, struktur, dan perkembangan bahasa. Dalam program studi saya yang bernamakan Linguistik Indonesia, itu kami mempelajari terkait dengan sistematik, struktur, dan perkembangan bahasa Indonesia di setiap era, baik pertama kali adanya bahasa Indonesia sendiri hingga sekarang. Nah, bahasa Indonesia itu berwujud sebagai komunikasi antar individu, baik itu antar suku yang berbeda agama, yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki banyak sekali budaya dan perbedaan suku di tiap-tiap bagian pulau. Karena kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau dan banyak sekali suku-suku dan daerah-daerah dengan bahasa daerah mereka sendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita, berdasarkan nilai bela negara yang pertama, yakni cinta tanah air, bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi yang menyatakan sebuah tuturan atau ungkapan yang ingin disampaikan kepada seseorang. Nah, dalam menurut kami terdapat salah satu teori yang menurut Grace yang menyatakan bahwa tuturan atau ungkapan yang ingin disampaikan dalam sebuah komunikasi itu harus disertai dengan fakta dan penyampaian yang jelas serta bukti dan teori yang faktual. Karena itu bahasa Indonesia sendiri digunakan tidak hanya semena-mena hanya sebuah ungkapan atau bentuk komunikasi saja, akan tetapi dalam bentuk komunikasinya harus secara jelas dan dapat dipahami oleh mitra tutur atau orang yang mendengarkan, serta disertai dengan data-data yang faktual dapat dipercaya. Karena sebuah ungkapan atau ujaran yang disampaikan tanpa adanya bukti-bukti yang akurat akan dapat menimbulkan sebuah ambiguitas atau kesalahpahaman dalam masyarakat terkait dengan apa yang disampaikan. Pada nilai bela negara yang kedua yang berjudul Berbangsa dan Bernegara, bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa pemersatu antar tiap daerah. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau, kebudayaan, serta suku yang ada. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang secara langsung menjadi bahasa pemersatu antar daerah-daerah tersebut. Nah, terdapat pada teori identitas dari Tejfel dan Dunay yang mengatakan bahwa bahasa merupakan penanda identitas sehingga dilakukan oleh tuturan yang mencerminkan bahwa komitmen terkait dengan persatuan. Secara tidak langsung, teori tersebut mengatakan bahwa dalam penggunaan bahasa Indonesia sendiri itu harus menggunakan bentuk tuturan yang menggambarkan bahwa identitas dari negara tersebut, seperti negara Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali ciri khas yang dikenal oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai penutur bahasa Indonesia harus menggunakan tuturan yang menggambarkan kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, pada nilai bela negara yang ketiga, yang kesetiaan pada Pancasila. Bahasa Indonesia sendiri dalam kesetiaan pada Pancasila itu terdapat pada Pancasila alinea ketiga yang mengatakan bahwa persatuan Indonesia. Secara tidak langsung, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu antar budaya, suku, dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Karena yang seperti kita ketahui bersama, dari perbedaan pulau, suku, dan budaya, pasti di setiap budaya, suku, dan pulau tersebut menggunakan bahasa daerah masing-masing yang secara tidak langsung penggunaan bahasanya itu pasti berbeda-beda, seperti bahasa Jawa, bahasa Osing, bahasa Dayak, dan lain-lain. Nah, pasti tidak mudah
untuk memahami antar bahasa daerah tersebut yang secara otomatis penggunaannya itu sangat berbeda jauh. Oleh karena itu, di sini peran bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu antar daerah-daerah dan suku-suku tersebut. Seperti pada teori kesantunan yang menyebutkan bahwa sebuah interaksi itu perlu adanya menjaga ekspresi terhadap minta tutur. Mengapa kita harus menjaga ekspresi? Karena dari perbedaan tersebut itu kita harus saling mentoleransi antar apa yang menjadi kebudayaan dari tiap daerah. Pasti di setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing yang masih melekat pada diri mereka, karena budaya dan bahasa mereka itu merupakan bahasa ibu mereka. Oleh karena kita harus menghargai apa yang menjadi pembeda antar budaya tersebut, meskipun kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada nilai bela yang keempat, yakni sikap rela berkorban, itu merupakan bentuk aplikasi bahasa Indonesia dalam masyarakatnya. Seperti kita ketahui bersama, bahasa Indonesia sekarang sudah sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Bahkan ada beberapa yang menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu mereka. Nah, dalam penggunaannya bahasa sendiri itu kita harus melihat dan juga harus menjaga terkait dengan tuturan yang disampaikan. Seperti analisis perspektif dari wacana kritis dari Verloc yang mengatakan bahwa tindakan masyarakat itu memberikan kesaksian dan melaporkan bahasa terkait dengan provokator atau merupakan bentuk upaya untuk mengatasi ancaman terhadap keharmonisan sosial. Pasti banyak sekali ya di era sekarang bentuk tuturan-tuturan yang menjadi provokator atau menjadi kambing hitam antar masyarakat atau antar individu. Secara otomatis bahasa Indonesia juga bisa menjadi bumerang atau senjata tajam yang dapat melukai diri kita. Meskipun dalam bentuk bahasa, tapi bahasa bisa juga menjadi alat untuk melukai seseorang, baik itu secara fisik maupun secara mental. Oleh karena itu, dalam penggunaannya kita harus lihat tuturan yang harus disampaikan. Kita harus lebih berhati-hati dan memilih serta memilah bahasa atau bentuk kata yang digunakan. Karena seperti yang saya bicarakan di awal, bahwa bahasa juga bisa menjadi senjata bumerang untuk kita sendiri. Nah, dalam nilai bela negara yang kelima, yakni kemampuan awal bela negara, merupakan dalam bahasa sendiri itu bisa untuk diaplikasikan terkait dengan nilai bela negara yang terakhir ini. Mengapa? Karena dalam nilai awal bela negara itu sifatnya atau tujuannya untuk merangkul sesama. Dalam bahasa Indonesia itu juga bisa untuk merangkul sesama dengan cara kita melatih atau mengajarkan bagaimana terkait dengan penggunaan bahasa dan memilih serta memilah kata yang dapat digunakan untuk merespon sesuatu. Atau dalam secara mudahnya itu kita melatih keterampilan dalam masyarakat terkait dengan memahami dan mengelola tuturan apa yang harus disampaikan. Nah, itu sesuai dengan teori implikator Mirrey-Grace yang mengatakan bahwa penangkapan sebuah pesan tersirat itu tidak mudah karena bisa jadi menjadi salah tafsir dan tidak jatuh dalam konflik yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, dalam ungkapan sebuah petuturan atau kata itu pasti memiliki suatu makna. Nah, dalam maknanya itu sendiri itu bisa saja menjadi suatu provokator atau manipulatif serta menyesatkan di masyarakat itu sendiri. Karena itu, di sini nilai kemampuan bela negara yaitu kita melatih terkait dengan masyarakat bagaimana kita memilih dan memilah sebuah berita yang kita terima, informasi yang kita terima, serta bagaimana kita mengungkapkan apa yang ingin kita opinikan dengan bahasa yang sekiranya tidak menjadi bahasa yang memprovokasi. Karena bahasa ini sendiri seperti yang saya katakan bahwa bahasa bisa menjadi sebuah alat yang tajam untuk mengadu domba atau membuat seseorang terluka, baik itu secara fisik maupun secara mental.
Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan terkait dengan implikasi bahasa Indonesia terkait dengan nilai bela negara, yakni bahasa, terutama bahasa Indonesia, memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai yang ada, baik itu nilai bela negara maupun nilai-nilai Pancasila, mulai penggunaan bahasa Indonesia yang santun, efektif, serta sesuai dengan konteks yang ingin dikatakan. Bahasa juga bisa menjadi bahasa komunikasi antar tiap individu atau yang dalam masyarakat untuk membantu atau menjadi sarana pembentuk identitas, pemersatu bangsa, dan penguatan karakter pada diri seorang terkait dengan bangsa dan kewarganegaraan. Menurut teori tindak tutur, kesantunan, dan analis wacana, masyarakat dapat memahami terkait dengan makna suatu tuturan yang tepat dan mencegah suatu konflik yang ditimbulkan terkait dengan bahasa yang disampaikan. Oleh karena itu, penyuluhan bahasa dan penguatan kompetensi pragmatik dari segi pragmatik ataupun dari segi semantik itu menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi publik yang etnis dan mendukung ketahanan sosial pada masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.